Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ila Ardania. Di sini saya akan mendiseminasikan mengenai seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Modernitas Individu dan Kontrol Diri terhadap Perilaku Menabung Mahasiswa Studi Kasus pada mahasiswa S1 Universitas Negeri Semarang. Daftar isi yang akan saya paparkan terkait latar belakang, tujuan penelitian, grand teori, kerangka berpikir, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Semakin berkembangnya era globalisasi juga menjadikan sektor keuangan juga semakin berkembang pesat. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dipengaruhi oleh tingkat tabungan yang juga mengalami kenaikan. Menurut Harjono dan Damanik 2016, perilaku keuangan masyarakat Indonesia cenderung konsumtif, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam perilaku keuangan yang tidak bertanggung jawab, seperti kurangnya kegiatan menabung, investasi, perencanaan dana darurat, dan pengangguran untuk masa depan. Menurut Keynes 1935 dalam Ardiana 2016, mengatakan bahwa kemampuan menabung berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tingkat tabungan yang semakin tinggi akan merangsang pertumbuhan ekonomi serta akan mendorong tingkat investasi. Untuk mendorong tingkat tabungan, pemerintah memulai berupaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan kaum muda yang diharapkan dapat mendorong program melek keuangan di masyarakat. Mahasiswa memiliki sikap konsumtif yang relatif tinggi. Itu sebabnya tidak semua mahasiswa mampu untuk menabung dengan rutin. Terbukti dengan tingginya alokasi dana yang digunakan untuk memenuhi keinginan seperti belanja, memenuhi gaya hidup yang tinggi, dan sebagainya. Sehingga minat mahasiswa untuk menabung sangatlah rendah. Namun, menurut data OJK 2016, usia 18-35 tahun memiliki tingkat literasi serta inklusi keuangan yang lebih tinggi, di mana usia tersebut masing-masing 32,1% dan 70%. Sedangkan untuk usia 26-35 tahun masing-masing sebesar 33,5% dan 68,4%. Namun masih banyak kaum muda, khususnya mahasiswa, yang belum memanfaatkan sepenuhnya lembaga keuangan dengan baik. Menurut Wulandari dan Susanti 2018, pada penelitiannya mengatakan bahwa literasi keuangan selaku menabung. Iptek yang semakin berkembang juga akan membuat modernitas individu setiap mahasiswa berbeda-beda. Modernitas akan tinggi bila lingkungan masyarakatnya tergolong maju. Sebaliknya, modernitas akan rendah jika lingkungan masyarakat tergolong tradisional. Sifat mahasiswa yang berada dalam fase mudah menerima hal-hal baru mampu mendorong perilaku menabung tertanam pada dirinya. Modernitas juga mempengaruhi keputusan terhadap penggunaan uangnya, tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan memilih menyisipkan sebagian uangnya untuk ditabung, untuk masa depan atau digunakan untuk dana cadangan. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah modernitas individu berpengaruh terhadap perilaku menabung mahasiswa UNES. Terus yang ketiga, untuk mengetahui apakah kontrol diri berpengaruh terhadap perilaku menabung mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Yang selanjutnya, grand theory. Pada penelitian ini menggunakan grand theory of planet behavior yang merupakan pengembangan atas theory of reaction action atau TRA
yang menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya. Teori TPB ini dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. Hal ini digunakan untuk memahami keterbatasan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan perilaku tertentu. Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh persepsi individu tersebut terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinan diri terhadap kontrol tersebut. TPB menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh 3 macam kepercayaan, yaitu behavior belief, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Yang kedua, normative belief, yaitu keyakinan terhadap harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tertentu. Control belief, yaitu keinginan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut. Kerangka berpikir. Pada penelitian ini, literasi keuangan sebagai X1 dengan indikator pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit, pengelolaan tabungan dan investasi, dan manajemen resiko. Yang kedua, modernitas individu dengan indikator bersifat rasional, berpikir futuristik, menghargai waktu, bersifat terbuka, berpikir objektif, life satisfaction, dan life up to date. Yang ketiga, sebagai X3 yaitu kontrol diri, indikatornya bersifat rasional, berpikir futuristik, menghargai waktu, dan berpikir terbuka. Yang dengan variabel Y dengan indikator pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit, pengelolaan tabungan, dan investasi dan manajemen risiko. Yang ketiga, metode penelitian, yaitu ada populasi mahasiswa UNES dengan 36.574.000 mahasiswa. Jenis penelitiannya yaitu kualitatif kausalitas. Dengan teknik pengolahan yang selanjutnya teknik pengolahan data yaitu dengan regresi linear berganda. Sampel yang diambil adalah 395 sampel dengan menggunakan rumus Lovin. Teknik pengambilan sampelnya yaitu teknik probability sampling dengan pendekatan simple random sampling. Yang terakhir, teknik pengumpulan data dengan observasi kuesioner dan dokumentasi. Sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Novia. Kembali ke slide pertama. Slide pertama, tolong Mbak. Nah, oke. Ini berkaitan dengan perilaku menabung. Ya. Perilaku menabung itu apa? Definisinya apa? Perilaku menabung itu kayak apa ya? Saya juga masih bingung sih antara perbedaan perilaku menabung sama minat menabung. Kalau menurut saya itu perilaku menabung itu kayak perilaku sebenarnya tuh menabung tuh udah ada dasarnya dari individunya sendiri gitu. Ya. Terus gimana? Terus
Mana ya? Perilaku Lu, menabung. lu gimana? Ditekok yuk malah. Gue kan wis tahu untuk anu toh mata kuliah makro, mikro gitu toh. Iya, Pak, sudah. Kayak eh, pendapat apa semua itu tuh nggak nggak dibuat untuk pengeluaran gitu loh, Pak, untuk disisihkan Ya, untuk menabung. itu menabungnya ya, menabung. Tabungan itu ya kalau kamu belajar ekonomi makro atau ekonomi mikro itu kan ada teori konsumsi. Ya, di dalam teori konsumsi itu dinyatakan ya sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi itu merupakan tabungan ya. Baik itu ada di lembaga keuangan ataupun hanya ada di uang sakumu itu kalau misalnya itu tidak dikonsumsi itu namanya tabungan. Ya kan itu kan definisi umumnya seperti itu. Tapi perilaku orang menabung itu gimana? Kemauan untuk menabung begitu atau gimana maksudnya? Iya, Pak, kemauan untuk menabungnya Eh, itu. kemauan untuk menabung itu tinggi begitu ya. Ya, Lah nek misalnya kebutuhannya dia memang tinggi, cara menabungnya gimana? pasti kan nggak semuanya sih, Pak. Maksudnya kan nggak semuanya dikeluarkan. Pasti ada beberapa lah minimal yang nggak, pasti ada sedikit lah paling buat cadangan buat kalau ada kebutuhan darurat. Berarti intinya pengelolaan uang sakunya berarti begitu ya atau bagaimana? Ya, Nuh, ya berarti pada dia beli pengelolaan uang saku, yang ininya, Pak. Iya. Loh, kamu ditanya kok malah balas nanya itu gimana? Tabungan minat menabung itu apa? Terus perilaku menabung itu apa? Biar jelas indikatornya apa? Indikatornya apa? Perilaku menabung apa? Indikatornya saya salah tulis, Pak, yang ini. Sebenarnya tuh saya udah cari dulu 7 itu, tapi saya pas perilaku Oh, salah tulis. ya wis salah tulis berarti kan salah apa? Masa salah saya? Sing genah. Ayo, ya kan? Tapi Ya, Ben, Pak. indikatornya apa? Aduh, indikatornya salah tulis ya, bingung ge. Keprimen. Indikator 7. Sebentar saya bukakan dulu ya, Lah, Pak. nggak usah nanti jadi lama, nggak usah jadi lama nanti. Ya, jadi lama. Yang penting kamu pertegas dulu. Kalau misalnya perilaku menabung itu sesuatu yang esensial dan punya indikator yang tepat, silahkan kamu ambil. Tapi kalau misalnya tidak, kamu lari ke perilaku investasi, minat berinvestasi gitu aja. Minat Minat karena sekarang kan, iyalah minat berinvestasi. Sekarang mahasiswa sekarang, ya juga nggak cuma mahasiswa sebenarnya. eh, Remaja sampai dengan orang dewasa pasti punya konsep tabungan. Tapi konsep tabungan itu bias karena pasti akan bertentangan dengan perilaku konsumsi dan juga pendapatan yang dimiliki. Maka yang lebih realistis adalah orang itu punya pilihan untuk menabungkan sisa uangnya atau berinvestasi. Nah, di konsep ini lebih bagus kalau kamu angkat minat berinvestasi. Misalnya di pasar saham, di pasar uang, di bibit misalnya ya, atau membeli franchise dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam minat untuk berinvestasi. Dan nanti kamu spesifikasinya ke mahasiswa, fungsionaris, unsaf ya misalnya, atau mahasiswa yang pernah mengikuti kuliah tentang pasar modal ya, pasar modal dan lembaga keuangan. Itu kan ada, kamu dapat mata kuliah pasar modal nggak? pasar modal itu kayak masuk Apa? lembaga non bank. Ya, sudah dapat mata kuliah lembaga keuangan non bank misalnya atau manajemen keuangan dan investasi ya, kan ada ya mata kuliah itu. Nah, itu mending kamu ambil outputnya dari situ. Jangan perilaku menabung, karena perilaku menabung nanti kesulitan. Oke? Oke, Pak, baik. Nah, Tapi nanti aja ini tapi apa? izin bertanya, Pak, itu nanti Ya, kan yang Y-nya kan diganti minat berinvestasi, tapi yang ya. X1 3-nya tetap kan, Pak? Ya, nanti kita lihat literasi keuangan, oke, tetap modernitas individu tetap lah. Kontrol diri ini yang
yang udah masuk kemana-mana. Ini kalau kamu mengatakan tentang perilaku menabung juga nggak masuk. Ini kontrol diri itu apa? Dasarnya kan nggak ada juga kan. Nah itu ganti berkaitan dengan investasi, sesuatu yang berkaitan dengan investasi. Oh investasi itu adalah orientasinya masa depan. Maka misalnya katakanlah orientasi karir bisa, atau orientasi masa depannya gimana, atau berkaitan dengan penggunaan alat-alat yang mempermudah investasi seperti aplikasi-aplikasi investasi, itu lebih bagus. Ya, PR-nya jadi cuma nambah satu variabel sama mengganti perilaku menabung dengan perilaku investasi. Itu lebih bagus. Lebih relevan gitu ya. Kaitannya dengan mahasiswa ekonomi. Kenapa kamu meneliti mahasiswa ekonomi saja? Karena mahasiswa Fakultas Ekonomi mendapatkan mata kuliah setidaknya manajemen keuangan dan investasi, sehingga dia punya pilihan untuk berinvestasi pada saat dia menjadi mahasiswa ataupun pada saat nanti dia telah bekerja. Itu lebih bagus itu. Halo? Baik, Pak. Gitu Baik, ya. Pak. Jadi itu saja, terus nanti diganti ya, digantinya perilaku menabung diganti minat berinvestasi ya. Kemudian kontrol dirinya diganti dengan ya bisa berorientasi masa depan, misalnya berkaitan dengan orientasi karir itu bisa, atau dengan bisa misalnya dengan berkaitan dengan mindset berwirausaha itu bisa, karena kan di dalam kewirausahaan itu kan ada juga berani mengambil resiko gitu ya. Investasi juga penuh dengan resiko, maka berbedanya investasi dengan tabungan adalah dari aspek resiko, maka kamu bisa menggunakan itu. Ya, satu aja diganti, yang kontrol diri itu bagus banget jadinya nanti. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Itu masukan dari saya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada silakan ditutup, kita ganti orang berikutnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.